Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya. Oke. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama berkumpul dan bertatap muka kembali pada mata pelajaran fikih ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita seperti biasa membacakan doa sebelum belajar. Baiklah, kita akan membacakan dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, seperti biasa sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu ingin kalian semua merapikan kursi, merapikan meja, dan alat-alat tulis yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini dipersiapkan. Dan untuk alat-alat atau buku-buku yang tidak berkaitan pada pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya disimpan terlebih dahulu supaya kita belajarnya bisa lebih fokus. Oke. Oke, sebelum Ibu tulis di papan tulis nih, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Iya, materi kita hari ini adalah ketentuan makanan dan minuman yang halal. Silakan semua perhatikan ke depannya. Ya, judul kita hari ini itu adalah ketentuan halal dan haramnya makanan. Oke. Dari ketentuan halal dan haramnya makanan ini, kita akan membahas 3 pembahasan pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian makanan dan minuman yang halal. Silakan anak-anak sekalian buka bukunya di halaman 150. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca dan memahami isi dari materi kita hari ini. Yang pertama tentang pengertian dan makanan dan minuman halal terlebih dahulu ya. Oke, silakan dibaca. Oke, sudah dibaca? Jadi, makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan yang memang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk kita konsumsi, kecuali ada nas di dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengharapkan apabila makanan tersebut haram. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti daging babi atau daging anjing, atau minuman keras seperti khamar, ya, dan sebagainya. Nah, jadi itu kan di dalam Al-Quran sudah jelas ya bahwa makanan-makanan tersebut memang diharamkan di dalam Al-Quran. Kita semua pasti sudah tahu ya bahwa minuman-minuman keras atau seperti daging babi dan daging anjing itu memang haram. Jadi memang kita tidak boleh untuk mengonsumsinya.
Sebagaimana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ya. Seperti yang di dalam buku, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya apa? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, maksud dari ayat ini itu apa? Artinya kita ini diperingatkan oleh Allah SWT, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi Allah itu telah menyediakan makanan-makanan yang baik di bumi ini. Ya, contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, binatang ternak, seperti sapi, kambing. Ya. Sudah banyak Allah menyediakan makanan dan minuman yang halal dan juga baik untuk kita konsumsi. Nah, toh kita masih tetap juga memakan makanan yang diharamkan. Contohnya seperti minuman keras, atau kita memakai sabu-sabu, ya, atau memakan daging-daging yang memang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, artinya itu kita telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sudah jelas ya bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ada juga di dalam Quran surat Al-Maidah nih. Coba lihat di bukunya ya. Quran surah Al-Maidah yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya apa? Makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Artinya di sini kita juga diperingatkan untuk selalu makan makanan yang halal dan juga baik, sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan halal dan baik, artinya kita telah mengikuti perintah ya Allah, menjauhi larangan Allah, dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Nah, berarti dalam surat Al-Maidah dan juga surat Al-Baqarah ya, dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan Quran surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 88. Oke. Nah, berarti sudah jelas ya bahwa makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan yang memang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk kita konsumsi. Nah, untuk makanan-makanan yang haram itu sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Oke, kemudian dari kedua ayat tersebut, ya, dari kedua ayat ini, di sini dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang halal itu memenuhi dua syarat. Ada dua syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu halal, dan yang kedua thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu artinya baik. Nah, jadi makanan dan minuman yang halal itu memang harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama yaitu makanan tersebut harus halal, dan kemudian makanan tersebut harus thayyib atau baik. Nah, jadi makanan yang halal yang dikatakan makanan halal itu seperti apa? Yaitu makanan yang halal karena zat makanan itu sendiri, kemudian halal karena cara kita mendapatkannya, dan juga halal karena proses atau cara pengolahannya. Begitu. Kemudian yang dikatakan baik itu seperti apa? Makanan yang baik itu adalah makanan yang memang ketika kita konsumsi makanan tersebut baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan kita. Ya, seperti dalam ungkapan, Ibu ada sebuah ungkapan. Ada yang
adalah apa yang kamu makan. Nah, maksud dari itu apa? Kamu adalah apa yang kamu makan. Ada yang tahu? Ya, jadi maksudnya itu adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan selama itu akan berpengaruh kepada perilaku kita, pada tabiat kita. Contohnya, misal kita mengkonsumsi makanan yang baik, ya, insya Allah kita juga akan memiliki perilaku atau perangai yang baik juga. Tetapi ketika kita makan atau mengkonsumsi makanan yang haram, nah kita juga akan mempunyai perilaku yang buruk. Karena kita tahu ya bahwa makanan yang haram itu, ya, makanan yang haram itu adalah makanan yang memang tidak baik untuk kesehatan kita, untuk kehidupan kita, gitu. Nah, jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu Allah mengharamkan misalnya makanan daging babi atau mengharamkan minuman khamar. Ya, kenapa diharamkan? Ya karena makanan tersebut itu memang tidak baik untuk kita konsumsi, tidak baik untuk tubuh kita. Ya. Artinya makanan yang kita makan, yang kita konsumsi itu, kalau kita makan makanan yang baik, kita juga akan memiliki perilaku yang baik. Tapi kalau kita memakan makanan yang haram, yang tidak baik, kita juga memiliki tubuh yang tidak sehat, kemudian kita juga terpengaruh dengan perilaku kita yang tidak baik. Begitu. Itulah maksudnya dari apa ungkapan kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, tergantung, jadi kehidupan kita ini tergantung apa yang kita konsumsi selama ini. Begitu. Oke, kita masuk ke bahasan yang kedua ya, jenis makanan dan minuman yang halal. Oke, yang pertama yaitu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makanan dan jenis makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan dan minuman yang memang tidak diharamkan oleh syariat Islam. Ya, dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan juga hadis. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis dikatakan bahwa makanan tersebut haram, nah artinya kita tidak boleh mengkonsumsinya. Tapi kalau makanan tersebut sudah dijelaskan bahwa makanan dan minuman tersebut halal, maka kita boleh mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua, semua makanan yang baik dan tidak kotor. Artinya makanan tersebut baik ya. Semua makanan yang baik dan tidak kotor. Oke. Artinya bagaimana semua makanan yang jenis makanan dan minuman halal itu adalah semua makanan yang baik dan tidak kotor, artinya tidak mensucikan. Nah, artinya bagaimana? Jenis makanan yang halal itu adalah makanan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Makanan tersebut tidak kotor, tidak menjijikkan, ya. Begitu. Kemudian yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat. Semua makanan yang tidak memberi mudarat. Nah, apa itu mudarat? Ada yang tahu? Iya, mudarat itu artinya bahaya. Jadi jenis makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan yang semua makanan tersebut itu tidak memberikan bahaya bagi tubuh kita. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga, pembahasan yang terakhir, manfaat makanan dan minuman yang halal. Nah, apa saja manfaatnya? Ya, ada di dalam. Manfaatnya yang pertama, apa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ridho Allah
Nah, kemudian yang kedua, manfaatnya ya menumbuhkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, terhindar dari akhlak tercela. Kemudian yang keempat, terjaganya kesehatan. Ya, kemudian dan lainnya sebagainya. Silakan kalian baca di buku beberapa manfaat makanan dan minuman yang halal. Jadi manfaat makanan dan minuman yang halal itu ya kita bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mendapatkan akhlakul karimah, kemudian bisa terhindar dari akhlak tercela, kemudian terjaganya kesehatan. Jadi artinya ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, kita banyak mendapatkan manfaat dalamnya. Karena memang Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran ketika sudah dijelaskan makanan tersebut halal, artinya makanan tersebut baik untuk diri kita, baik untuk kesehatan kita. Ya. Dan juga salah satunya kita juga telah mengikuti perintah-perintahnya Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan di Allah SWT. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya ya, makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk kita konsumsi kecuali ada dalil atau nas dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa makanan dan minuman tersebut haram. Kalau sudah dijelaskan bahwa makanan tersebut haram, sudah ditentukan bahwa makanan tersebut haram, ya, artinya kita memang tidak boleh untuk mengkonsumsinya. Tetapi kalau makanan tersebut sudah dijelaskan bahwa halal, maka kita boleh mengkonsumsinya. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk selalu artinya kita harus memang mengikuti perintah-perintahnya Allah untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Nah, karena apa? Karena itu akan bergantung juga dalam kehidupan kita, bergantung juga dalam perilaku kita. Seperti yang ungkapan yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa kamu adalah apa yang kamu makan. Ketika kita memakan makanan yang halal, memakan makanan yang baik, kita konsumsi dengan cara baik, kita dapatkan dengan cara yang baik, kita juga bisa memiliki kesehatan yang baik, kesehatan kita terjaga, dan juga kita juga bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT karena kita telah menjalankan perintahnya. Tetapi sebaliknya ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, makanan yang tidak baik, itu juga berpengaruh pada diri kita. Artinya kita bisa mempunyai kesehatannya kurang baik, ya, tidak baik pada kesehatan kita, pada tubuh kita. Kita juga memiliki perilaku yang tidak baik juga. Artinya kita telah melanggar perintah Allah, kita telah mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena sudah jelas bahwa dalam Al-Quran dijelaskan bahwa makanan yang haram seperti ini, makanan yang halal seperti ini, begitu. Nah, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan, ya, seperti evaluasi. Nah, ini Ibu akan membagikan ada 3 amplop, ya. Nah, di dalam amplop ini ada beberapa pertanyaan, ya. Silakan kalian jawab, kemudian kalian kumpul ke depan. Nah, anak-anak ibu sekalian, baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai sini. Berhubung pembelajaran kita hari ini telah selesai dan waktu juga
sudah habis, maka pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan mari sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.